Jadi pada video kali ini saya akan mereview menunjukkan power rakitan saya yang ini cukup lama ya, 2008. Jadi mungkin teman-teman biar tahu ya, mungkin spek-spek power saya yang ini pakai tenaga 10 ampere. Udah saya pakai untuk gasaan ya, udah pakai untuk gejor-gejoran, tapi sampai sekarang juga masih kelihatan bukan kelihatan tapi masih bagus ya, seperti awal ya. Jadi enggak saya tidak mendengarkan melalui penurun, enggak, jadi malah speakernya yang remuk-remuk itu ya. Nah, kita ulas dulu bagian box saya menggunakan box apa. Nah, ini adalah saya menggunakan box. Yang paling penting adalah kita tunjukkan dulu box ya. Box Bell yaitu tipenya MC200 ya, cari aja di toko-toko online itu banyak, masih jualan. Kalau di offline itu agak sulit ya. Dan untuk box ini hanya hanya bisa digunakan untuk bass, treble, balance ya, sama input selector dan sama volume ya. Untuk potensio ini, karena potensio saya pakai potensio aluminium semua, jadi teman-teman. Dan ada yang box yang Bell ya, yang di toko offline itu ada, tapi dia ada potensio untuk mid ya, mid ring ya. Tapi saya nyari di sini tuh di online masih ada, tapi harganya cukup, kalau dulu mungkin sekitar di bawah 200, kalau nggak salah 195 atau 185, sekarang hampir 300 ya. Kalau di offline itu udah 300.000, 335, kalau 365 atau 35 kalau di offline di toko ya. Nah, ini adalah untuk input juga. Saya menggunakan input ini kalau misalkan menggunakan musik pakai HP, jadi biar tidak terlalu jauh dari belakang, saya kasih sendiri. Nah, ini selektor ini kepakai semua, ini kepakai teman, bukan aksesoris ya. Oke, yang aksesorisnya stereo. Nah, kalau yang loudness sama filter ini dia ikut dengan tone control karena ada ya. Nah, oke, ini kalau dari depan ya, ini adalah untuk stannya itu, dia stannya bukan plastik, ini aluminium ya, bagus, tebal banget. Kita lihat dulu untuk bagian boxnya. Nah, ini adalah ciri khas box Bell ya, ini benar-benar tebal ya. Ada yang box Bell yang tipis, ini juga ada ya. Ini yang ini tebal banget teman. Nah, kalau dari atas seperti ini ada sebenarnya sirkulasi untuk udara, tapi saya kasih kain ya, biar debu-debu itu gak masuk ya. Pernah pada saya itu tidak satu tuh debunya itu banyak. Oke ya, kita langsung lihat dari belakang. Nah, ini adalah untuk bagian inputnya, ada aux, tape, tuner, CD, ini kepakai ya, bukan aksesoris, jadi teman-teman. Terus saya menggunakan untuk terminal speakernya seperti ini ya, ini kuningan ya, walaupun saya nggak tahu apa kuningan asli atau cat, yang pasti kuningan. Nah, ini kalau dari belakang ya, oke, rakitan tahun 2008 ya, ini seperti ini. Oke ya, kita langsung buka aja di dalamnya. Oke, ini asal dari dalamnya, ini masih saya pakai ya teman, sampai sekarang. Mungkin enggak setiap hari, tapi sekali-kali itu masih saya gunakan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita kupas dulu satu persatu ya, mulai dari drivernya aja ya, drivernya ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, saya menggunakan driver OCL 150 watt ya, teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah driver OCL 150 watt yang kardus itu warna merah ya, kardusnya itu warna merah yang ada TR jenggolan ya, TR jenggolan 2955 sama 3055 itu ya, CL jenggolan. Dan tinggal saya pakai, sudah ada pendingin ya tadinya itu. Terus saya lepas TR finalnya, saya ganti Sanken dengan kode 922 ya, ini seperti ini. Nah, sudah nggak ada kodenya karena ini udah lama banget ya. Saya nggak tahu kok bisa hilang ya, padahal saya nggak pernah menghilangkan kodenya ya. Mungkin karena usia ya, kelihatan kalau usia Sankennya itu luar biasa, udah lama. Sampai sekarang saya menggunakan TR Sanken cuma satu set ya, jadi sampai sekarang belum saya gunakan untuk dalam jumlah banyak. Sekarang masih bawaan semua, belum saya ganti ya, meskipun agak sedikit mahal tapi kualitasnya sebanding ya. Nah, untuk drivernya sendiri teman-teman bisa lihat, ini adalah drivernya, ini juga belum pernah saya ganti, masih driver OCL 150 watt. Komponennya itu belum pernah ada yang saya ganti ya, seperti ini. Nah, ini drivernya teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan sudah diganti pasti akan kelihatan ya,
bagian komponen ini kan sudah mulai karatan. Nah, kalian bisa lihat aja ya. Nah, OCL 150 watt dipasang, dikasih trafo 10 ampere. Ini udah gila banget ya teman-teman, ibarat kata itu. Jadi benar-benar kuat ya komponennya. Tapi teman-teman jangan kasih 42 ya. Driver ini nggak mampu di 42, tapi di 32 masih mampu. Di 40 volt nggak mampu ini. Ya, nah, OCL 150 watt. Nih tulisannya. Terus ada produk dari GM. Memang kalau dari dulu itu orang tuh pasti nyari ya kit dari GM, karena ya pertama ya harganya terjangkau dan kualitasnya juga sampai sekarang ya bisa. Ini juga tune kontrolnya ya, kita lihat dulu. Nah, ini tune kontrolnya, dan ini ada speaker protector, dan ini adalah Galaxy, dan ini juga dari GM juga ya, ini dari GM juga teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat juga ya. Nih, kita lihat dulu untuk bagian tune kontrolnya sendiri. Nah, kalian bisa lihat ya, tune kontrol dari GM tuh tipenya ada itu GM 007 ya. Kalau teman-teman mau nyari di pasar offline tuh masih ada, harganya nggak nyampe 50.000, nggak nyampe, kayak 40 atau berapa ya. Nah, untuk potensionya sendiri di Alpha bagus, potensio bagus ya, bukan potensio yang gampang kresek-kresek gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah pendingnya ya. Nah, putih-putih ini pasta. Kalau yang pasta itu mungkin baru-baru bulan yang lalu saya kasih, karena saya baru punya pasta itu, baru bulan dulu itu sulitnya luar biasa untuk mencari pasta itu. Tapi saya mengakali dengan apa ya, yang lain tuh, dengan apa itu, Dexton kalau nggak salah ya. Dulu saya mengakalinya seperti itu, karena mencari pasta di toko online itu di offline itu jarang ada ya. Nah, seperti ini aja. Kita lari ke bagian ini ya, kita untuk trafonya ya teman-teman ya. Jadi, nah, kita di HP saya bersihin juga ya. Nah, ini trafo 10 ampere era ya, 10 ampere era. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini trafonya, dan saya menggunakan CT 25 volt ya. Kalau di CT 32 itu nggak mampu teman. Sorry, CT kedua tuh 32 itu mampu. Kalau CT 40 sama 45 itu nggak mampu. Maksimal untuk driver OCL 150 watt ini. Ini dia mentoknya di CT 32 ya. Jadi tanpa dimodif ya teman-teman. Jadi ini trafo 10 ampere ya. Nah, terus ini adalah elko ya. Elko-nya. Jadi nah, ini elko-nya 150 watt. Sorry, elko-nya 100 volt 15.000 mikro ya, elko-nya. Untuk diodanya ini ya, kalau nggak salah 50 ampere atau berapa ya, saya lupa ya. Untuk bagian bawahnya ya. Nah, ini adalah per PSU-nan. Satu lagi ini PSU untuk tune kontrol sama Galaxy, yang satu lagi untuk PSU kipas. PSU kipas itu saya kasih trafo 1 ampere. Terus untuk tune kontrol sama Galaxy saya taruh di tegangan ekstra pada trafo 10 ampere ya. Nah, ini tegangan ekstra 10 ampere. Kabelnya itu lewat belakang dia. Saya kasih sini tuh. Jadi nggak saya pakai borongan ya. Nah, kalau untuk OCL 150 watt dikasih trafo 10 ampere ya, waduh, udah mumpuni ya teman. Oke, sampai sini kita udah ya. Sampai selanjutnya adalah depan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini potensionya ya, masih lama belum. Ini adalah input selektor, potensionya juga masih lama ya, belum saya ganti ya. Nah, kabelnya itu yang kelihatan serem ya, udah warnanya udah nggak karuan ya. Nah, pendinginnya itu dulu agak sundul tuh, tapi saya potong. Power Legend ya. Itu untuk 15 in teman-teman ya. Ini waduh mantapnya luar biasa, speaker 15 in yang ACR itu loh ya. Wah gitu udah bengung teman-teman ya. Saya pernah nyoba itu sudah bengung yang 15 in ya, tahun 2008 pada saat baru-barunya itu ya. Itu wah suaranya bengung teman-teman. Jadi kalau kita lihat di atas seperti ini ya teman-teman.
Ini adalah rakitan saya 2008 ya. Nah seperti ini aja sih, kayaknya sederhana ya teman-teman ya. Alatnya sederhana, nggak begitu terlalu susah untuk didapat ya. Ya mungkin seperti ini aja lah. Power yang menurut saya ya tumpang tindih ya, trafonya aja 10 ampere. Kalau untuk OCL 150 watt waduh sudah nggak mumpuni ya. Ini udah horek-horek loh, padahal hanya 150 watt ya. Legend nih, OCL Legend nih 150 watt ini dari dulu memang banyak sekali dicari, meskipun sebenarnya ada banyak sekali driver, tapi OCL 150 watt yang lebih irit dulu ya. Jadi untuk trafo 5 ampere besar maupun kecil itu bagus, 10 ampere juga bagus. Jadi dia tuh konsumsi, ibarat kata konsumsi dayanya itu enggak begitu terlalu memakan tidak terlalu besar gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah gambarannya. Kalau teman-teman mungkin ragu 10 ampere apakah mampu driver OCL dikasih trafo 10 ampere itu kok apa mampu ya. Terbukti tahun 2008 sampai sekarang komponennya itu belum pernah saya ganti, masih sekarang masih ada ya, masih loh, masih saya pakai. Jadi ya seperti ini aja lah teman-teman, bisa lihat ya. Nah seperti ini ya. Nah, trafo tadi habis saya bersih-bersih, coba cukup teman-teman bisa perhatikan. Bisa diperhatikan ya, modelnya ya seperti ini. Trafonya bisa dilihat, trafo dulu sama sekarang kira-kira apakah ada perbedaan ya. Untuk trafo 10 ampere era sampai sekarang apakah ada perbedaan? Ternyata nggak ada, sama 10 ampere dulu sama sekarang ya, itu sama trafo. Era sama bel, kalau orang Jawa itu trafo kalau nggak bel, kalau nggak era itu kayaknya gimana. Untuk perakit power itu sudah pasti familiar, yang dicari pasti bel, meskipun mungkin banyak sekali muncul merek-merek yang sekarang ya, tapi karena nama itu sudah menjadi salah satu ukuran atau tolak ukur gitu loh, udah ibarat kata ya udah kayak lo nggak bel kalau nggak era itu kayak kurang gimana gitu loh. Jadi kalau orang Jawa itu seperti itu. Nah ini boxnya itu kalau kita lihat teman-teman, di sini sudah dikasih plat ya. Jadi bener kokoh ini box bel ya, sebanding dengan harga sih mas ya. Tampilannya seperti ini, bisa lihat aja. Apakah sudah cukup ya teman-teman ya? Saya rasa mungkin teman-teman sudah melihat secara detail kira-kira apa yang belum saya jelaskan, sudah semuanya ya. Oh ya sorry, saya masih ketinggalan ya teman-teman, saya lupa ya, saya lupa ya, saya tunjukkan lagi, saya kelupaan. Nah saya kelupaan teman-teman, ini adalah yang paling penting adalah yaitu adalah kapasitor ya. Ini kapasitor ukurannya 473J ya, 473J N400. Nah ini ada yang kelupaan ya, ini saya dulu bingung cara mengatasi bunyi jeduk ya. Saya pakai kapasitor, intinya itu saya taruh di saklar ya, saklar pemutus arus, yaitu ukurannya teman-teman bisa dengar ya, 473J N400, 473J N400, yaitu kapasitor milar baik MKP maupun miliar, bisa semuanya teman-teman ya. Saya pasang di pemutus arus listrik, pemutus arus yang ke trafo ya. Nah ini untuk mengatasi agar tidak bunyi jeduk pada saat dihidupkan ya, jadi tidak ada duk gitu teman-teman ya. Meskipun sudah saya pakai speaker protektor, tapi speaker protektor ini kan nggak ada delay yang untuk menunda jeduknya itu biar gak masuk ke speaker. Itu speaker protektor yang ada delay 1 sampai 3 detik ya, 1 2 3. Nah itu saya pastikan tidak akan ada jeduk karena dia itu masih diputus antara output power ke speaker, jadi itu dia belum secara tidak langsung belum connect ya teman-teman ya. Ingat ya, saya kasih tahu dulu yang tadinya kelewatan ya, 4
A473J ya, kok A, pokoknya 473J, sorry bukan, nggak ada A nya, 473J N400 ya, yaitu kapasitor Miller. Oke, kalau enggak MKP juga boleh ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita sebelum saya closing ya, jadi saya tunjukkan ada yang kelupaan tadi teman, biar nggak lupa ya saya. Nah ini adalah untuk bagian ini adalah untuk input selector ya, saya masih manual, masih menggunakan kabel masang sendiri, dulu belum ada ya, jadi saya kesulitan pada saat itu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi oke ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mungkin saya rasa udah cukup ya, jadi mungkin gambarannya seperti ini. Saya sampai di sini, saya bisa ketemu lagi di channel elektro saya selanjutnya teman-teman ya.